Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu hati bersama berdoa agar firman Tuhan kita hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan semangat yang baru, motivasi yang baru, menjadi rema dalam kehidupan kita untuk terus melangkah maju. Kita satu hati, kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan, dan saatnya kami akan masuk dalam firman-Mu, mendengar firman-Mu, renungan-Mu. Biar Tuhan tolong Bapa agar kami menggunakan hati kami, telinga kami mendengar di situ yang Kau datang untuk berbisik kepada kami, berbicara kepada kami, menegur kami, menasihati kami, bahkan mengingatkan kami tentang akan janji-janji-Mu, tentang kuasa-Mu, lawatan-Mu, dan segalanya yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Tuhan yang ada, mata yang melihat dan menyaksikan, telinga yang mendengar dan hati yang terbuka. Mereka boleh diberkati di dalam ibadah kami hari ini, dalam firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang saya kasihi, hari minggu lalu kita sudah bahas tentang tinggallah di dalam Dia, atau tinggallah di dalam Yesus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Sebab Yesus berkata di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Karena banyak hal yang Yesus lakukan secara khusus buat kita. Saya ulangi bahwa ibadah tengah minggu ini adalah ibadah di mana kita pakai untuk menunjang tema utama kita di tahun 2022. Kita berharap bahwa Bapak Ibu semua yang ada sama-sama kita terus menggemakan, terus menjadi viralkan kalau zaman sekarang. Terus jadikan itu viral. Allah turut bekerja. Tahun di mana kita meyakini tentang penyertaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Nah, di Roma pasal ke-8 ayat 28 ini adalah ayat tema buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini adalah tema pokok kita, yaitu tahun ATB. Allah turut bekerja. Saya berharap sidang jemaat Tuhan yang ada boleh mengikuti ini dengan seksama, dengan baik. Dan untuk menunjang visi dan ini kita akan mempunyai 4 misi, yaitu misi yang pertama adalah saya berharap kita semua, bukan Bapak Ibu saja, saya juga, kita sama-sama melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini saya akan bawakan kita untuk di bulan Januari sampai di bulan Maret, kita belajar tentang bagaimana melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah misi yang kedua adalah mari kita sama-sama untuk terus berharap kepada janji Tuhan. Tidak pernah putus-putusnya kita terus berseru berharap. Pengharapan itu terus kita gantungkan kepada janji-janji Tuhan. Tuhan begitu banyak janji yang Tuhan ucapkan, dan biarlah itu bukan sekedar janji, tapi kita masuk kepada misi kita yang 3 adalah mengalami janji itu. Amin. Dan misi yang keempat adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dengan segenap hati. Itulah yang menjadi penopang dalam gereja kita di GBI WC Lato Menten. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari di mana bagaimana kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah harus tinggal di dalam Tuhan. Hari ibadah tengah minggu kemarin saya sudah jelaskan. Yang kedua kita harus lakukan adalah tinggal di dalam firman-Ku. Nah, Bapak Ibu sudah lihat judulnya, ya sudah lihat judulnya di belakang saya. Bapak sudah memperhatikan di samping saya, judulnya sudah dituliskan, tinggallah di dalam firman-Ku. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, Yesus mengungkapkan tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam Aku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dan minggu depan kita akan bahas tentang tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara yang saya kasih, kenapa Tuhan itu menyuruh kita untuk tinggal di dalam kasih Tuhan? Saya membaginya menjadi 2, yaitu kenapa Tuhan itu menyuruh kita tinggal di dalam firman Tuhan secara umum, dan kenapa Tuhan itu menyuruh kita tinggal di dalam Tuhan secara khusus. Ya, secara umum dan secara khusus. Kenapa firman Tuhan itu penting? Sejauh mana firman Tuhan itu penting bagi kita? Sejauh mana Alkitab itu penting buat kita? Sejauh mana firman Tuhan yang setiap minggu hamba-hamba Tuhan
kami pendeta-pendeta ucapkan dan sampaikan sejauh mana kuasanya, sejauh mana dampaknya, dan bagaimana dia bisa mengerjakan dan bagian dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus bilang, tinggallah di dalam firman-Ku. Ini adalah kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Tuhan yang menjadi sandaran kita, Yesus menjadi juru selamat, datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, mengajarkan dan mengingatkan kepada murid-muridnya untuk mereka tinggal di dalam firman-Ku. Betapa pentingnya firman itu disadari oleh Tuhan Yesus sendiri. Firman itu sangat penting. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ada dua alasan. Alasan yang secara umum dan juga alasan secara khusus. Alasan secara umum, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, alasan secara umum dan alasan secara khusus. Alasan secara khusus, secara umum, ada 3 alasan secara umum kenapa kita ini harus tinggal di dalam firman Tuhan. Boleh nggak kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan? Boleh, itu kan hak. Tuhan tidak memaksa kita, Tuhan tidak memaksa murid-muridnya harus tinggal. Tapi ini adalah anjuran untuk ditaati. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Alasannya secara umum ada 3 alasan kenapa kita itu harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin ya. Secara umum, ya, saya gambarkan secara umum dulu. Kenapa kita harus tinggal dalam firman? Secara umum, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, firman itu menjadi Allah dan Allah itu adalah firman. Nah, firman itu berlaku secara umum buat semua, siapapun. Buat siapapun yang ada di dunia ini, itu berlaku. Allah menjadi Allah atas semua aliran, Allah menjadi Allah atas semua alam semesta, Allah menjadi Allah atas semua golongan, ras, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya secara umum, secara global, secara menyeluruh, dia adalah firman. Kenapa kita perlu tinggal dalam firman? Secara umum diakui oleh Tuhan, ditegaskan oleh Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin ya. Amin ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah sebabnya Yesus bilang begini, tinggallah di dalam firman-Ku. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, itu kita mengakui bahwa Dia adalah Allah. Amin. Mengakui kebesaran Allah. Mengakui kehebatan Allah. Allah yang menjadi Allah atas semua manusia. Dia tidak perlu pengakuan daripada manusia, tapi dia perlu kita tinggal di dalam firman-Nya. Amin ya. Nah, saudara yang kenapa Yesus datang ke dalam dunia tidak terang-terangan mengucapkan saya adalah Allah? Tapi kenapa dia tidak terus terang? Karena Tuhan punya alasan. Kalau hari itu dia menuruti kemauan manusia waktu itu bahwa siapakah engkau? Lalu dia bilang saya adalah Allah. Maka dia secara tidak langsung dia menurunkan derajatnya. Allah itu Allah. Dia tidak bisa digantikan dengan apapun, dia tidak bisa disamakan dengan apapun, dan dia tidak bisa dikategorikan apapun. Ketika kita mulai mengelompokkan dia, mengategorikan dia, maka kita akan menyamakan dia dengan benda-benda atau sederajat dengan yang lain. Maka dia tidak perlu mengakui bahwa dia itu Allah, tapi dia itu Allah sendiri. Amin ya. Maka Yesus bilang, aku adalah aku. Ketika Musa berhadapan tatap muka dengan Allah di Gunung Sinai, lalu Musa, tunjukkan siapakah namamu? Waktu Israel, waktu Yakub berhadapan dan bergumul dengan Tuhan, maka sebelum matahari fajar terbit, Yakub bilang begini, siapakah namamu? Lalu dia bilang, aku adalah aku. Amin ya. Dan kata aku adalah aku diungkapkan oleh Yesus sendiri ketika ia datang. Akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, di sini di Yohanes pasal 1 dia memberikan kepada kita, tinggallah di dalam firman-Ku. Kenapa?
Karena dia itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Itu yang pertama, secara umum yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Kenapa kita perlu tinggal dalam firman Tuhan? Secara umum yang kedua adalah karena firman itu turut bekerja dalam penciptaan. Amin ya. Kita ini diciptakan karena firman Tuhan itu turut bekerja dalam penciptaan alam semesta. Ya kan? Langit dan bumi ini, Bapak Ibu perhatikan, terang, bulan, bintang, semua jadi karena Tuhan berfirman. Tuhan berfirman maka jadilah terang. Tuhan berfirman maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman maka jadilah alam semesta ini. Ya, firman itu turut bekerja. Itu sebabnya kita Yesus bilang, tinggallah di dalam firman-Ku. Karena semua yang ada di ini, semua yang ada di lingkungan ini, semua yang ada di sekitar ini, semua yang Bapak Ibu perhatikan dan lihat dan menyaksikan dengan mata kita ini, terjadi karena firman Tuhan. Penting sekali buat kita. Amin. Penting sekali untuk kita menyadari akan hal ini. Yang ketiga, kenapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan secara umum? Yang ketiga adalah karena firman itu turut bekerja dalam proses keselamatan. Amin ya Bapak Ibu. Firman itu turut bekerja dalam proses keselamatan. Yes, saya udah uraikan itu di awal tahun. Saya bilang ada 3 cara Allah turut bekerja. Secara umum Allah turut bekerja dalam penciptaan. Secara umum Allah turut bekerja dalam keselamatan. Dan secara khusus Allah turut bekerja buat mereka yang percaya. Dan ayat Roma pasal 8 ayat 28 ayat 28 itulah cara Allah turut bekerja secara khusus. Nah, sebelum kita masuk secara khusus firman itu bekerja buat kita yang percaya. Yang ketiga, secara umum kenapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu turut bekerja dalam proses keselamatan. Penting untuk kita memahami supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada, kita jangan mau digeser oleh apapun. Kenapa kita harus tinggal dalam firman? Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Kenapa kita harus tinggal dalam firman? Karena firman Tuhan itu dikatakan di Kejadian pasal ke-1 ayat ke-2 sampai ayat 31 turut bekerja dalam proses penciptaan. Dan yang ketiga, karena firman Tuhan itu turut bekerja dalam proses keselamatan. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, ketika Yesus datang kali yang kedua, Yohanes memberitahu kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Manusia di sini siapa? Manusianya Yesus. Yesus, Allah telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi firman itu adalah Yesus itu sendiri. Amin ya. Nah, saudara yang kenapa kita ini harus tinggal di dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah bicara tentang pribadinya Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ada di antara kita. Saat-saat ini mungkin dia sudah ada di surga, tapi firman-Nya tetap ada di antara kita. Yang hari ini Bapak Ibu melihat dan menyaksikan saya, ini adalah firman yang ada di antara kita, yang saya sampaikan kepada kita. Dan Yesus dari surga pun melihat dan menyaksikan kita, yang mendengar dan dengan serius memperhatikannya. Itu yang ketiga. Kenapa kita harus tinggal? Karena firman Tuhan itu turut bekerja secara umum dalam proses keselamatan, firman Tuhan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan itu turut bekerja secara khusus. Secara khusus, firman Tuhan itu turut bekerja secara khusus buat kita yang percaya kepada Tuhan. Buat kita yang sudah menyerahkan diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan itu turut bekerja secara khusus. Maka Roma Allah itu turut bekerja. Turut bekerja, maka diharapkan supaya kita itu tinggal di dalam Dia, melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya saya tinggal di dalam Dia? Adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Amin ya. Nah, saudara, kenapa saya harus tinggal di dalam firman Tuhan? Karena secara khusus juga firman itu bekerja secara khusus buat kita yang tinggal secara khusus juga buat Dia. Buat kita yang menerima Dia sebagai Tuhan yang Juru Selamat, Dia bekerja secara khusus. Nah, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena firman itu turut bekerja untuk menjawab setiap doa kita. Buat kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan itu turut bekerja untuk menjawab setiap doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu. Doa-doa kita dijawab sejauh bagaimana kita itu tinggal dekat dalam firman Tuhan atau tidak. Sejauh mana kita memahami firman Tuhan, sejauh mana kita ada di dalam Tuhan, sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan, sejauh mana kita itu melekat kepada Tuhan dengan firman-Nya, sejauh itu juga doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Doa kita dijawab oleh Tuhan tergantung kepada kita sejauh mana kita itu memahami tentang firman Tuhan. Untuk itu Tuhan menganjurkan kepada murid-muridnya untuk tinggal di dalam Tuhan. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kita kehendaki untuk Tuhan perbuat kepada kita, maka Tuhan akan melakukannya buat kita. Secara khusus buat mereka yang tinggal di dalam Tuhan. Secara khusus mereka serius dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Secara khusus Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya. Amin ya Bapak Ibu. Percaya bahwa Yesus sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kita. Apa pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi harapanmu dan doamu di setiap hari dalam hidupanmu? Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Asalkan kita tinggal dalam firman-Nya. Amin. Yang kedua, kenapa kita ini harus tinggal dalam firman Tuhan? Karena secara khusus Tuhan itu berkata demikian. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan. Di Mazmur pasal 119 ayat yang 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yesus sendiri menegaskan kenapa kita harus tinggal dalam firman-Mu. Karena kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Benih firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, sabdanya, firman-Nya telah menyucikan kita, menguduskan kita dari setiap dosa kita. Amin ya. Karena firman itu turut bekerja untuk menyucikan kita dari segala kenajisan kita karena dosa. Setiap hari mungkin kita berbuat dosa. Setiap hari mungkin kita melakukan berbagai pelanggaran. Namanya juga manusia. Ya kan? Marah-marah orang. Ya kan? Tanpa disadari kita melakukan sebuah pelanggaran. Tapi ketika kita ingat tentang firman Tuhan, ketika kita menyimpan janji Tuhan, maka Raja Daud mengungkapkan itu di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan itu mencegah kita dari tindakan dosa. Amin ya. Menguduskan kita dari hati kita yang najis. Menguduskan hidup kita dari segala perkataan-perkataan yang najis. Perkataan yang kotor. Firman itu menyucikan dan menguduskan. Itu sebab kita penting sekali tinggal di dalam firman Tuhan. Amin ya. Yang ketiga, kenapa kita ini harus tinggal di dalam firman Tuhan? Karena Matius pasal yang keempat ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius pasal 4 ayat 10 juga menjelaskan kepada kita. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kenapa kita ini harus tinggal di dalam firman Tuhan? Alasan yang ketiga, karena firman itu turut bekerja dalam mengalahkan siasat daripada setan. Setiap hari mungkin kita tanpa disadari bahwa iblis sedang menggiring kita, sedang membuat propaganda, sedang menawarkan berbagai hiburan-hiburan, sedang menawarkan berbagai janji-janji, sedang membuat sebuah simulasi-simulasi tertentu
untuk menjerat kita, untuk menggagalkan kita, untuk membuat kita tidak berhasil, untuk membuat kita tidak meraih janji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya firman dalam hidupan kita, sebagaimana Yesus mengalahkan iblis, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka dikatakan roh Tuhan membawa dia ke padang gurun, berpuasa, tidak makan, tidak minum. Setelah itu dia dicobai oleh iblis. Iblis berkata kepada Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Dia tahu bahwa yang dia sedang berbicara ini adalah bukan manusia biasa, tapi ini adalah pencipta alam semesta. Dia sadar. Dia sanggup untuk mengubahkan batu menjadi roti. Karena dia adalah Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi ini sudah ada jadi batu, tinggal ubah jadi roti. Gampang. Tapi dia tidak pernah takluk kepada perintah daripada iblis. Apa yang membuat Yesus tidak takluk kepada ajakan daripada iblis? Karena dalam diri Yesus ada firman Tuhan. Maka Yesus selalu menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sampai 3 kali. 3 kali dicobai oleh iblis, 3 kali juga Tuhan mengungkapkan, ada tertulis. Dengan kata lain saudaraku, kenapa kita ini harus tinggal di dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita dari mana? Dari segala rancangan, cobaan daripada iblis yang sedang saudara? Mencengkram kita, yang sedang mau menjerumus kita dan mau menjerat kita. Kita terluput karena adanya firman Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, saya berharap Bapak Ibu tinggal dalam firman Tuhan. Sering-seringlah dengarkan firman Tuhan. Sering-seringlah tanam terus. Bahkan ibadah tengah minggu ini saya mau ngisikan tujuannya cuma satu. Supaya kita penuhi hati kita, pikiran kita, otak kita dengan apa? Kata-kata kita dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Seperti Raja Daud, kalau kita berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah isi, firman-Nya sudah penuh. Yang keluar adalah puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Itu kata-kata kita dapat dari mana? Di Alkitab. Karena itu sering-seringlah baca Alkitab. Baca banyak Alkitab. Kami sekeluarga sudah baca Alkitab kurang lebih sudah 4 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari kami berusaha untuk 1 pasal kami baca. Bagaimanapun keadaannya tetap baca. Betapa pentingnya, kenapa? Firman Tuhan itu buat kita. Firman Tuhan itu ketika datang untuk membuat kita menjadi tentram dalam hidupan ini. Seperti kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Saya pernah merasakan ini, saudara. Saya ulangi kesaksian ini. Ketika saya ada di Surabaya, lingkungan sekitar pun tergoda begitu rupa. Sampai mereka mengajak saya untuk apa, saudara? Meninggalkan Yesusnya saya. Tapi saya cuma waktu itu baca 1 ayat. Ayatnya bilang, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku menyangkal dia juga depan Bapakku. Itu tiba-tiba muncul, saudara. Kenapa? Mencegah saya. Sejak itu saya sadar, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Saya tidak mau supaya nama saya tidak akan diakui di surga. Amin ya. Nah, itu penting. Karena iblis itu setiap saat berjalan mengelilingi seperti singa yang mengaum-ngaum setiap saat untuk menjerat kita. Menjerat kita dengan filsafat yang hari Minggu kemarin saya udah uraikan kepada kita 2 minggu ya. Bagaimana siasatnya iblis memainkan ayat Alkitab lalu mau menyodorkan itu kepada kita. Yang saya ungkapkan ada 3 agama di Kejadian pasal yang ke-2 itu muncul. Ya, Kejadian pasal 3 atau pasal 2? Pasal 3, kejatuhan manusia. Muncul di situ. Bagaimana dasarnya adalah dia mempropaganda manusia dengan ayat-ayat Alkitab. Dan Bapak Ibu, saya membekali Bapak Ibu di ibadah tengah minggu ini. Karena di luar sana juga banyak. Yang main YouTube juga udah banyak. Bapak Ibu dengar thumbnail dari YouTube juga udah banyak. Bahwa propaganda orang tentang iman Kristen itu udah mulai muncul dengan luar biasa. Yang membuat orang juga mulai terganggu. Tapi selama engkau tinggal di dalam firman Tuhan, firman Tuhan itu bisa mampu mencegah engkau dari propaganda iblis itu. Amin ya Bapak Ibu. Yang keempat dan yang terakhir, kenapa kita ini penting sekali tinggal dalam firman Tuhan? Karena Yesaya pasal ke-5 ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita harus
tinggal dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan keberhasilan. Mau berhasil dalam kehidupan ini, ingat baik-baik ini, tinggal di dalam firman Tuhan. Mau usahamu berhasil, mau keluargamu tentram, mau keluargamu rukun, mau bisnismu, mau pelayananmu, pekerjaan apapun yang kau lakukan, kalau engkau dasari dengan kebenaran firman Tuhan, engkau dasari dengan tinggal di dalam firman Tuhan, engkau dasari dengan membaca ayat firman Tuhan, maka dikatakan keberhasilan demi keberhasilan engkau akan raih dalam kehidupan ini. Seperti Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Kita seperti air. Firman Tuhan itu seperti air mengairi kita terus. Hati kita mulai diairi terus. Hidup kita mulai diairi terus. Sehingga apapun yang menjadi doa kita, apapun yang kita kerjakan berhasil. Karena apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan suruhkan firman-Nya untuk disampaikan kepada kita. Tuhan suruhkan firman-Nya untuk disampaikan melalui saya sebagai hamba Tuhan. Sampaikan firman itu kepada kita yang kita mendengar hari ini. Tuhan mengajak kita tinggal di dalam Tuhan. Maka kita percaya keberhasilan demi keberhasilan kita raih di tahun 2022. Amin. Tahun 2022 memang begitu banyak dampak yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan menjaminkan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dalam kehidupannya. Firman-Nya tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Mengerjakan bagiannya buat kita yang mengasihi Dia. Mengerjakan bagian bagi kita yang apa dikatakan oleh Roma yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mengerjakan dan berhasil. Tidak ada situ dan gagal, tidak. Dan berhasil apa saja yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Berhasil. Setiap firman Tuhan yang Tuhan suruhkan itu berhasil. Oleh karena itu saya mengajak sedang jemaat Tuhan yang ada, sama-sama kita sama tinggal di dalam firman Tuhan. Setiap hari baca renungkan firman Tuhan. Ayat yang mungkin tiap hari Bapak Ibu dapat kiriman dari saya. Tujuannya cuma satu, supaya kita tinggal dalam firman Tuhan. Siapa tahu lewat ayat itu juga mengingatkan kita. Lewat ayat itu juga sepintas selalu kita baca, itu menyadarkan kita kembali lagi tinggal dalam firman Tuhan. Amin.